Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo bonceng. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang apa sih yang menjadi kelemahan dari Honda Supra Pit New tahun 2006. Karena kalian tahu sendiri lah ya, namanya produk Honda itu apalagi yang lama-lama itu biasanya tahan banting dan jarang bermasalah gitu kan, terutama di bagian mesinnya itu awet banget, ditambah kaki-kakinya yang cukup kuat. Cuman dari semua kelebihannya itu ternyata aku menemukan beberapa kelemahan gitu kan. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah cover bodinya. Nah, cover bodinya keseluruhan ini hampir bunyi atau rattle gitu ya, terutama yang udah pernah buka bodi keseluruhan itu pasti ketika pemasangan kalau nggak diakali dengan ditambah karet itu biasanya bunyi semua ya. Nggak hanya bagian tertentu tapi hampir semuanya itu bunyi gitu kan, bunyi rattle-rattle gitulah ya antara plastik dengan plastik bergesek. Baru yang dari bagian bodi juga itu sering terjadi patah gitu kan, kayak di sini ini patah karena memang udah termakan usia. Baru di bagian sini ini sering banget patah ya, kelihatan ya patahnya ya, itu karena kalian sering bawa barang dan barangnya itu ke samping sayap anginnya gitu kan. Baru di bagian sini terutama untuk kalian yang ganti shocknya itu aftermarket yang ukurannya biasanya lebih besar dibandingkan ukuran standarnya. Memang dia bisa masuk sih, tapi jaraknya antara per dengan bodinya itu sekitaran hanya 2-3 mili gitu kan. Jadi otomatis ada kemungkinan per ini apalagi dibawa dengan beban berat akan turun dan secara nggak langsung menabrak bodinya gitu kan, tinggal seberapa kuat bodinya. Dan ternyata di motorku ini karena juga bodinya udah termakan umur, otomatis nggak tahan gitu kan. Baru yang jadi kelemahan kedua dari motor ini tuh adalah karburatornya. Nah, di karburatornya ini seringkali dia bocor gitu kan, terutama di bagian pembuangan ini sering banget terjadi kebocoran yang sorry kok kameranya agak ngarahnya kemana-mana gitu. Di bagian ini itu kalau nggak kita tutup keran bensinnya di saat berhenti itu dia biasanya keluar gitu kan, keluar sendiri dan cukup banyak gitu, dia menghabiskan yang ada di penampungan karbu. Setelah dicek ternyata pelampungnya gitu yang rusak kan, ya otomatis kita harus ganti dan itu cukup susah nyarinya. Nah, ini juga yang menjadi kelemahan dia yang ketiga gitu kan. Jadi motor ini tuh memang spare partnya itu melimpah gitu kan, banyak yang jual. Namun untuk cari yang original bawaan motor ini tuh susah gitu kan, terutama beberapa bagian tuh kayak blok mesin itu ada, tapi kalaupun ada harganya itu cukup mahal gitu kan. Ya mungkin ini keluhan dari konsumen Honda, terutama Honda-Honda yang udah lama seperti ini gitu kan, yang rata-rata dipakai harian karena mesinnya itu awet dan bandel. Tapi memang kalau kayak bloknya itu jarang banget ganti, mungkin bisa sampai tahunan gitu kan. Baru spare part yang susahnya itu lagi di bagian repair kit karburator. Nah, repair kit karburatornya itu kebanyakannya itu pelampungnya itu dia nggak sebagus originalnya. Jadi seperti tadi kejadiannya, karburatornya itu sering bocor gitu kan. Baru part yang sering nggak ada originalnya itu adalah segitiga. Segitiganya itu nggak ada jual sama sekali. Adapun itu merek lokal yang otomatis kualitasnya mungkin di bawah pabrikan gitu kan, yang original. Baru yang keempat itu adalah aliran, yang menjadi kelemahannya itu adalah aliran
pembuangan air baterai. Nah, jadi baterainya itu kan ada di jok ya, bentar aku tunjukin. Jadi baterainya itu ada di dalam sini, di dalam jok sini, di bawah sini, dan selangnya itu ada, tapi rata-rata udah nggak ada selangnya gitu kan, yang mengakibatkan kropos di bagian sasisnya. Nih ya, aku kasih tunjuk ke kalian tuh. Nah, bagian itu tuh kemarin itu terkena air baterai gitu kan, dan ada di bagian dalam sasis ini itu juga berkarat kemarin. Jadi sempat aku bongkar dan aku cat ulang, tapi nggak satu rangka, hanya bagian yang kropos kemarin, atau berkarat lah, nggak sampai kropos sih, cuman berkarat. Namun kalau kalian nggak sadar kalau itu berkarat, itu bakalan menjadi sasisnya menjadi kropos gitu kan, dan membuat beberapa bagian part itu berkarat. Contohnya seperti tadi, ini swing armnya tuh kelihatan jelas kan, ada kuning-kuningnya, ditambah lagi dudukan footstep itu jadi juga terkena gitu kan, jadinya berkarat. Baru kelemahannya yang terakhir. Nah, kelemahan yang terakhir dari motor ini itu adalah dari lampu utamanya. Aku nggak tahu, mungkin dari umur juga gitu kan, jadi dia nggak begitu kali terang, atau mungkin dari mikanya ini yang sudah mulai termakan usia gitu kan. Jadi coba kita hidupin aja sambil kita tes untuk kondisi lampunya gitu kan. Nah, ini kita hidupkan dulu. Ini kita hidupkan, dia agak redup kalau nggak digas. Dia cukup, tapi nggak terlalu terang gitu kan. Apalagi kalian yang masih pakai bola standar seperti aku, itu bakalan nggak terlalu terang. Jadi saranku sih lebih bagus ganti bola lampunya dengan yang lebih bagus gitu kan. Mungkin nanti akan aku buatkan di video terpisah cara ngeganti lampu utama dari motor ini tuh gitu kan. Sebenarnya sih kalau aku rasa lampunya itu berpengaruh dari kabel-kabel bodinya yang udah lama, yang membuat aliran arus listriknya itu kurang bagus gitu kan. Ya wajar, motor ini tuh 15 tahun lebih udah berjalan di aspal Indonesia istilahnya gitu kan. Oke, mungkin sekian aja video dari aku tentang kelemahan motor ini gitu kan. Untuk kalian yang belum subscribe, bantu aku subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Untuk kalian yang belum tekan loncengnya, bantu aku nekan loncengnya biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oh ya, kalian bisa komen juga dari kelemahan tadi apa sih yang belum aku sebutin, bisa kalian komen di bawah. Untuk kalian yang suka dengan video aku, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Mungkin ini akan aku perbaiki pelan-pelan, karena ini motornya kan seperti video sebelumnya aku bilang, motor ini udah aku tinggal 5 tahun dan mau aku pakai harian rencananya, itu pun kalau nggak ribetin gitu kan. Apalagi zaman sekarang banyak motor matic yang lebih praktis gitu kan. Mungkin aku akan merestorasi motor ini supaya lebih baik. Oke, mungkin sekian aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bonceng, cus.